jam 9 ada teh. Kita memudik ke Kebumen guys. Kita perjalanan melewati tol Jakarta Cikampek, kemudian kita lewat juga tol Cipali, kemudian kita lewat tol turun sampai di Pejagan, kemudian masuk Brebes. Kita lihat keadaan sebelum Lebaran guys. Sebelum Lebaran suasananya seperti apa? Apakah jalanan sudah bagus atau sudah apa guys? Let's go. Oke guys, kita masuk lewat BKT Banjir Kanal Timur. Ini belok kiri, kita ke BKT. Oke, kita sudah ada di BKT guys. Ini Banjir Kanal Timur. Masuknya di Jakarta Timur ya, ini kita ya. Nanti kita mau masuk tolnya itu lewat pintu tol Pulau Gebang ya. Gerbang tol Pulau Gebang. Gerbang tol Pulau Gebang itu posisinya persis berada di terminal Pulau Gebang. Terminal besar itu ya guys. Terminal untuk bis-bis luar kota seperti itu. Oke. Situasinya BKT ini seperti ini ya. Sebelah kanan kita itu yang banyak pohon rumput itu banjir kanal guys. Cuma memang nggak kelihatan ya kalau dari layar, karena menghadapnya ke jalan soalnya guys. Ini lumayan rindang pohon di sini guys. Kalau untuk motor nih lewat sini enak nih, nggak panas, suasananya sejuk. Apalagi ini di musim panas ya, nggak musim panas juga sih guys, kadang-kadang juga tiba-tiba hujan gitu ya. Tapi yang jelas kalau sedang panas lumayan panas guys. Oke, kita berangkat tadi jam berapa tadi guys? Sekitar jam setengah 7. Jam setengah 7 kita berangkat dari rumah. Nanti kita lihat aja sampainya jam berapa ya. Kita arah ke Kebumen. Kebumennya kita di daerah Petanahan guys. Petanahan di
desanya Karanggadung. Nah, desa Karanggadung ini masuknya ke pesisir guys, pesisir, jadi adanya di pinggir laut. Nah, di Karanggadung itu untuk pesisir atau pantainya namanya Pantai Pandan Kuning ya. Dahulu namanya Pantai Petanahan, kemudian sekarang namanya diganti menjadi Pantai Pandan Kuning guys. Ini perjalanan lumayan panjang kita guys. Ini nanti kita belok kanan nih guys. Ini kalau tadi kita masuk dari jalan utama Jalan Raya Bekasi masuk ke BKT ya. Nah ini kita ambil belok kanan nih guys nih, lewat jembatan yang pertama sini, lewat jembatan yang pertama. Kalau tadi kita lewat sisi apa namanya timurnya BKT, sekarang kita jadi lewat di sisi baratnya BKT guys. Nah ini sisi baratnya BKT, masih di BKT, jalan BKT, cuma kalau tadi BKT ada di sebelah kanan kita, sekarang ada di sebelah kiri ya guys, sebelah kiri guys. Nah, di sini masih banyak beacon yang mungkin untuk keliling-keliling ya, bersih guys. Ini di depan kita belok kanan guys, belok kanan langsung belok kiri lagi. Jadi kita menuju jalan yang Pulau Gebang itu guys, nama jalan apa ya? Nah ini nih kita belok kanan guys, karena kalau lurus nanti itu nggak bisa belok kanan, jadi apa namanya satu jalur guys, jadi hanya bisa belok kiri yang nanti ujungnya ada di stasiun Cakung. Nah kita belok kanan, ini belok kiri ini terus sampai kita, nah kalau dari pelang itu kelihatan tuh guys, Bekasi kanan, Pulau Gadung kanan. Nah ini mentok, kita belok kanan guys, kanan. Ini ada Pak pagi-pagi sambil sedekah guys. Ayo Pak, kasih Pak. Nah ini setelah belok kanan lurus nanti kita akan ketemu dengan jalan yang arah Terminal Pulau Gebang itu guys, yang 2 jalur, jalan yang tembusannya di lampu merah Pulau Gebang Jalan Raya Bekasi guys, yang ada mall apa di situ ya, pertigaannya itu. Nah ini, nah kalau dari pelang itu ada lurus Cakung, Pulau Gadung, Cilincing, kita belok kiri guys. Belok kiri ini arah Pondok Kopi, kemudian Wali Kota seperti itu, termasuk Pulau Gebang. Nah ini kita belok kiri guys, kita belok kiri. Nah sini, nah ini 2 jalur ini guys, sudah di sinilah masuk, sudah mulai jalannya rapi di sini guys, 2 jalur jadi satu arah nih. Tapi kita mau beli bensin dulu guys sebelum masuk tol. Ini beli bensin di sini. Oke, lumayan ngantri guys. Kita sekalian ke Indomar dulu ya. Kita ke Indomar guys. Ini nggak bisa lewat nanti, ini motornya panjang. Oke guys,
selesai isi bensin, kita isi full, kita lanjut perjalanan jalur mudik 2026 arah Kebumen guys. Nah, ini danau guys, ini sebelah kanan ini danau Pulau Gebang guys. Ini banyak yang mancing sini. Ikannya apa ikannya? Nggak tahu, betok. Nah ini sebelah kanan guys, terminal Pulau Gebang. Sampingnya danau, nah samping kirinya atau sisi kiri kita itu ini terminal Pulau Gebang guys. Kelihatan ya dari layar sebelah kiri kan. Nah ini kita belok kiri guys, kita belok kiri, kita kasih sen kiri. Ini lampu merah guys, tapi lampunya mati kayaknya guys. Belok kiri kita langsung. Nah ini langsung kita sen kanan guys, karena ini sudah masuk pintu gerbang tol guys. Nah sebelah kiri kita terminal Pulau Gebang kan. Nah ini pintu gerbangnya, pintu gerbang tol Pulau Gebang guys. Oke, oke guys, kita sudah masuk ke tol Jor nih maksudnya guys ya, Jakarta Outer Ring Road atau Jakarta lingkar luar Jakarta ya guys. Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road, Jor, JORR. Kita masuk ini guys, kita sen kanan. Ambil kanan saja guys. Ini kebetulan agak sepi hari ini nih, karena belum waktunya mudik ya, jadi masih sepi, masih enak juga. Oke, ini di tol Jor. Nanti nggak jauh guys dari kita masuk ke gerbang tol Jakarta ya di Jakarta Pulau Gebang. Nggak jauh, nanti kita masuk ke apa namanya, tol Jakarta Cikampek guys. Nah itu kalau dari pelang warna hijau itu guys kelihatan sih ada Jakarta Cikampek lurus, lingkar dalam lurus. Nah kita nanti ikut ke Jakarta Cikampek guys. Ini masih di tol ya, masih di dalam tol.
guys, kita belok kiri ke masuk tol Jakarta Cikampek guys. Nanti kita lewat MBZ saja. MBZ, nah ini di depan kelihatan guys. Ini kalau yang lurus tol Cikampek bawah atau ke Denpasar dalam kota. Nah ini kita masuk MBZ guys. Nah ini naik ke atas nih kita. Oke, sudah masuk tol MBZ. Tol MBZ ini dulu awalnya namanya Jakarta Cikampek Elevated atau Jakarta Cikampek Elevasi. Kemudian jadi namanya tol MBZ. Kenapa guys jadi kalau nggak salah dibeli ya kayak gitulah kira-kira. Oke guys, kita sudah bergabung di jalan tol MBZ guys. Ini samping kiri ini stasiun. Oke, kita kasih stand, masuk. Oke, kita sudah masuk di MBZ, jalan utamanya. Kalau dilihat di sebelah kanan guys, itu rel kereta api cepat ya guys, bus Jakarta Bandung. Bus ini cuma kayaknya lagi nggak ada kereta nih. Kita berada di daerah Bekasi ya guys. Wah, matahari paginya luar biasa nih, bikin segar tapi bikin silau juga sih. Tapi cukup ramai ini guys hari ini nih, tol MBZ ini lumayan padat. Kita pelan-pelan aja guys, kita lari 90 aja, 90 80 aman kan. Biar lambat akan selamat guys, usah ngebut-ngebut. Oke guys, kita sudah akan turun dari tol MBZ. Ini kita langsung bergabung ke jalan tol Jakarta Cikampek.
Ramai lancar nih guys, Jakarta Cikampek. Ini masuknya daerah Karawang. Karawang Timur. Nanti ada, setelah ini ada gerbang tol Karawang Timur nih guys. Kita masih lurus terus ya, karena kita menuju ke daerah Jawa Tengah guys. Jadi perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Waduh. Doang naman yang selamat, teman rumah bolak-balik sehat selamanya ya. Ya wes, bawa KPN harap digawang Jio gue ya. Assalamualaikum. Ngapuran ninyang ya yang. Ngapuran ninyang ya. Ya wes. Assalamualaikum. Kita sudah berada di tol Cipali ini guys. Setelah tadi kita tol Jakarta Cikampek, ini lokasinya masih Cikampek tapi sudah masuk Cipali. Kalau tol Cipali yang setelah sambungan, mungkin ya istilahnya sambungan ke tol Cipali ke tol Jakarta Cikampek, ini ada 3 jalur guys. Nah, bisa dilihat dari layar kan, jalur kiri, jalur tengah, dan jalur kanan. Kita berada di jalur cepat nih guys, jalur kanan. Oke, coba kita geser ke jalur tengah aja guys. Jadi ini kelihatannya ada 3 jalur.
Kita berada di jalur tengah. Awal tol Cipali ini dibuat 2 jalur sih guys, 2 jalur. Kemudian ditambah jadi 3 jalur. Nah ini dahulu gerbang tol Cipali ini guys. Jadi ada pintu keluar tol Jakarta Cikampek. Kemudian ini gerbang tol Cipali. Sekarang sudah dijadikan satu gerbang untuk menghemat waktu transaksi juga kan. Jadi nggak terlalu banyak transaksi. Ini masuk tol Cipali guys, kita masih kelihatan 3 jalur ya guys, karena nanti itu akan kembali menjadi dua jalur, karena memang belum 100% dari tol Cipali ini 3 jalur guys. Baru sebagian saja, sebagian 3 jalur, nanti yang setelah ini kembali ke 2 jalur. Ya mudah-mudahan ke depan lah pemerintah bisa buat jalan tol Cipali ini full 3 jalur ya guys. Jadi memang lebih nyaman untuk berkendara mobil di tol Cipali, kemudian juga mengurai kepadatan pastinya lah ketika terjadi arus mudik lebaran di 2026 ini. Masih ada 3 jalur dan masih ada 2 jalur seperti itu guys. Jadi ya mudah-mudahan di lebaran selanjutnya lah setelah 2026 ini jadi 3 jalur semua. Ini masih banyak truk guys, truk di sini. Nah ini ada rest area nih guys. Ini ada rest area di tol Cipali. Rest area pertama ini kita ada di KM ini sekitar KM 80 guys sekarang. Kita masuk ke KM 81. Kita masuk ke KM 81. Ada di jalur tengah ya guys. Kita nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga lah. Kita di tengah. Nah ini kebetulan ada truk nih guys. Kita ambil jalur kanan aja deh. Kita ambil jalur kanan untuk menyalip truk ini guys. Ini memang truk ini kan mereka nggak bisa jalan cepat ya, karena muatannya berat mungkin. Truknya juga besar-besar kan. Wah, kalau mereka ngebut, boy, gimana tuh jadinya? Ngeri-ngeri sedap kan. Nah. Oke, ini di KM 83 guys, sudah kita. Tapi ngomong-ngomong rest areanya mana guys? Tadi sudah ada
plang rest area. Ini gua malah kelihatannya kayaknya salah lihat atau gimana guys. Masuk KM 84. Oke, kita masuk lagi ke jalur tengah aja guys. Kita alon-alon asal kelakon. Oh ini guys, nih rest areanya 1 kilometer dari sekarang. Tadi kan ada plang untuk rest area kan. Nah ini katanya 500 meter lagi rest area guys. Ini kita masuk ke KM 85 tol Cipali. Nah kelihatan kan ada plang rest area. Nah ini guys, ini tapi kita nggak masuk ya guys, karena kita masih segar soalnya baru masuk. Kita baru perjalanan berapa tadi, jam 7, baru sebentar lah. Nah ini rest area nih, udah belok kiri nih di KM 86 berarti guys. KM 86 ini rest area pertama ya. Nah, cukup ramai guys, kelihatan dari layar gitu banyak mobil-mobil parkir ini. Sepertinya sudah mulai banyak yang mudik mungkin ya. Oke, ini rest areanya, ini pintu keluar rest area guys. Kelihatan dari jalannya kan. Masih jalur ada 3 nih guys. Masih ada 3 jalur di tol Cipali sampai KM 87 nih. Sampai KM berapa nih guys? 3 jalur ini. Nanti kita cek bersama-sama. Ini suaranya kecil kayak guys ya. Aku nggak pakai mic soalnya nih guys. Jadi ini pakai apa? Langsung pakai mic yang ada di HP aja nih. Aku pakai HP soalnya. Nggak pakai mic eksternal. Ini depan ada truk guys. Kita ambil jalur ke tengah lagi. Ambulan mobil jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un guys. Mudah-mudahan apa namanya, keluarga yang ditinggal diberi kekuatan ya guys. Ini ada ambulan jenazah sepertinya di depan kanan kita. Ada truk guys, kita ambil kiri. Ini kenapa truk harus jalan di tengah ya? Jangan pelan ya. Kenapa nggak ambil kiri ya? Oke, kita di kiri aja guys. Pelan-pelan kita jalan. Alon-alon asal kelakon. Ini masih di tol Cipali ya guys. Tenggorokan ini agak gatal nih guys nih. Gak serak-serak basah banjir gitu kan. Kita ambil kanan lagi guys. Ini ya.
jalan pelan ini guys. Ini 80 90 80 gitu guys. Cuma memang karena banyak truk yang mungkin isi berat mungkin ya, jadi mereka kecepatannya mungkin di bawah 60 guys. Jadi mau nggak mau kita jadi agak-agak nyalip-nyalip gitu guys. Oke, masuk ke KM 34 nih guys nih sekarang. Oh 34 94. Nah ini 95. Bukan 34 guys, 94. Nah ini masuk 95. Sampai saat ini masih 3 jalur guys. Nih di 95 sampai 100 atau enggak nih KM 100, kita lihat 3 jalur ini. Setelah itu apakah masih 3 jalur guys? 95, nah 96. Oke, masih 3 jalur di 96. Ini masih di 96. Masih 3 jalur. Di 96 kita ya guys ya. Masih di 96, masih 3 jalur nih. Ini ada pintu keluar nih, Kertajati, Purwadadi, Sukamandi. 1 kilometer ke depan belok kiri guys kalau mau keluar. Ini kita masih lurus. Masih di tol Cipali guys. Masuk KM 97 guys sekarang. Masuk KM 97. Masih 3 jalur. Apakah sampai KM 100 guys untuk 3 jalurnya ini? Apa jangan-jangan sudah sampai full ya? Wah luar biasa nih kalau 3 jalur sampai full Cipali nih. Kita lihat aja ya, kita masih lurus. Kalau kiri itu masuk Kalijati, Purwadadi, Purwa ya, bukan Purwo, bukan Purwadadi, Purwadadi. Masuk KM 98. 98 di 600, 98 di 800. Wah, ini macet nih guys ini. Masuk KM 99 guys. Tapi ini macet mulai nih guys nih. Ada apa nih? Ini belum libur lebaran ini guys, udah macet di sini. Berhenti kan kita. Ini betul-betul berhenti nih guys nih. Bukan cuma lambat tapi memang berhenti. Oke, jalan lagi. Ada apa nih guys nih? Di KM 99 ini guys. Kita masuk ke KM 99 nih guys. Sepertinya ada perbaikan guys ini ya. Mungkin persiapan lebaran nih guys nih 2026. Jadi ada perbaikan jalan. Oh ya, sepertinya benar guys. Ini karena arah-arahnya bus-bus ini atau mobil-mobil ini ambil ke kanan nih guys. Nah, termasuk yang di depan kita nih. Nah, ini dia merapat ke kanan nih bis ini. Rosalia Indah. Betul guys, sepertinya sebelah kiri kita ada perbaikan nih di KM 99 guys.
kita anggap bagus lah ketika ada perbaikan seperti ini. Jadi nanti libur Lebaran 2026 arus mudik sudah lancar kan, jalannya sudah bagus. Tapi kalau jalanan bagus harus hati-hati guys ya, bukan berarti kebut-kebutan juga sih. Betul guys, lihat ada petugas kan di sebelah kiri. Dari sini kelihatan nih guys, tuh ada petugas yang mengarahkan perbaikan guys, benar. Oke, ini banyak nih proyek. Perbaikan jalan benar guys. Ini di KM 99. Oke, kita sudah lepas dari perbaikan, sudah terbuka, sudah mulai lancar lagi guys. Bukan mulai lancar, memang sudah lancar ya. KM 99 masih 3 jalur, guys. Kita lihat sampai mana 3 jalur guys. Ya, kita tambah kecepatan lagi kita guys sampai ke 80 km per jam lagi. Wah, masuk 100 km 100 nih guys. Wah, luar biasa. Ternyata sudah 100 km sampai km 100 nih guys ya. Masih 3 jalur nih guys. Wah, sampai km berapa nih? Mudah-mudahan panjang nih. Oke, kita ambil kiri aja guys. Kita jalan pelan-pelan soalnya kan. Agar kalau ada yang mau masuk, ini ada rest area nih guys nih. Rest area di KM, ini KM 101, berarti di KM 102 guys. Di Tol Cipali ini ada rest area lagi nih. Ini kita di KM 101 guys. Ini di rest area kita ada di sebelah kiri nih guys. Kita masuk KM 102. Oke, ini rest area guys. Kita nggak masuk ya, kita hanya cuma menepi gitu supaya kelihatan kamera aja guys. Nah, ini rest area di 102 Cipali guys. Lumayan banyak truk guys yang di sini. Oke, kita lurus terus guys. Ini rest area sebelah kiri, kelihatan nggak? Masih 3 jalur guys. Wah, sampai KM berapa nih guys? 3 jalur nih, luar biasa nih. Adanya tol Cipali ini memang membuat perjalanan mudik itu jadi lebih cepat sih guys. Dulu sebelum ada tol Cipali itu mesti lewat bawah ya, mesti lewat bawah tol Pantura, lewat tol Cikampek tadi turun ke Pantura, masuk lewat apa ya, Indramayu, Cirebon, apa sebelumnya ada Argelis, kayak gitu lah. Nah, itu perjalanannya karena memang banyak pasar tumpah, kemudian karena bukan jalan tol ya, ada motor juga, masuk kendaraan roda 3 misalnya, itu yang membuat kecepatan nggak bisa cepat guys. Paling kalau di tol ini kan kita bisa 80, 90, bahkan kalau yang nekat itu bisa 100 bahkan di atasnya ya. Tapi kita janganlah, kita cari aman aja guys, kita cari selamat. Kita mau pulang kampung ketemu orang tua guys, biar kita silaturahmi, mohon doa, kita doa sama orang tua biar didoain biar sehat kita guys, biar tetap sehat, biar rezekinya lancar, usahanya lancar gitu ya guys. Nah, tol Cipali ini itu dulu sebelum ada itu para pemudik lewat Indramayu gitu guys. Nah, itu ke
kecepatan karena banyak pasar tumpah dan lain sebagainya tadi itu. Paling maksimum di 60 ya, 60 70 aja kayaknya udah berat. Nah, dengan adanya tol Cipali ini jadi lebih cepat guys, karena memang pertama kalau bicaranya tolnya jalannya lurus ya, kedua juga nggak ada kendaraan lain. Nah, kita mau ambil kanan ada ambulan guys. Nah, ambulan kita lewat dulu baru kita ambil kanan, biar yang ambulan itu jalan duluan guys, karena ambulan itu termasuk kendaraan prioritas dalam undang-undang negara Republik Indonesia ini guys. Jadi kita memprioritaskan ambulan yang mereka darurat guys, bisa bawa orang sakit yang memang harus sampai ke dokter, ke rumah sakit, atau bawa mungkin orang yang akan segera melahirkan, itu harus segera ditolong guys, nggak bisa ditunda-tunda. Jadi kita harus memberikan kepada mereka prioritas untuk jalan lebih dahulu, termasuk mobil jenazah guys. Kita harus memberikan penghormatan terakhir kepada mereka, karena ya ini perjalanan terakhir mereka guys lewat jalan ini. Setelah itu mereka akan dimakamkan. Jadi kita berilah bahwa mereka kemudahan di jalan terakhir mereka akan melewati jalan ini. Setelah itu mereka akan dimakamkan. Nah ini guys, di depan kita masih ada ambulannya guys, kelihatan di kamera nggak guys? Kalau dari langsung kelihatan guys, mungkin di kamera nggak tahu kelihatan guys. Nah ini masuk KM 109 guys, 109. Ini ada 109 ini ada pintu keluar juga ke Subang, Pamanukan, Lembang. Nah Bandung ini lewat sini guys. Kalau mau ke Bandung yang lewat Lembang, Lembang Bandung ya, yang Ciater yang untuk pemandian air panas itu guys, Ciater. Nah itu lewat sini guys. Jadi kalau dari Jakarta tol Cipali turun di sini. Betul nggak sih? Nah, nanti udah tahu ngomong nggak tahu salah. Nah ini guys, kita masuk ke jalur 2 ini. Kita masuk ke jalur 2 setelah jalur 3 ya guys, di 110 KM 110 guys. Ternyata KM 110 itu sudah 2 jalur saja. 2 jalur. Ini masih di tol Cipali, jadi saya sampai KM 110 ya guys. 111 itu jadinya sudah 2 jalur gini guys. Nah jalur 2 ini karena jalur aslinya tol Cipali guys, memang banyak jalan yang masih bergelombang. Ini kerasa gelombang nih guys, bergelombang karena memang lumayan banyak truk-truk yang bertonase berat ya yang lewat, hingga jalan ini bergelombang. Nah, ini masih kerasa guys, walaupun sudah kelihatan ada perbaikan sih dari tol Cipali yang awal ini ya, berarti ya. Nah bisa dilihat kan dari jalur kanan ini guys, yang tadi itu jalur 3 jalur tadi. Nah, jalur 3 tadi ini jalannya sekarang taman ini guys, nih kelihatan banyak rumput kan sebelah kanan. Nah itu rumput, jadi kayak dipagar atau dikasih beton di tengah. Nah betonnya serata dengan ini guys, ini kelihatannya ada jembatan ya, ada tiang jembatan di tengah. Nah itu yang dijadikan pembatas tengah guys. Jadi dibuat jalur baru di kanan dan kiri, jadi 3 jalur. Oke, kita sudah masuk ke 2 jalur tol Cipali tadi, setelah kita tadi dari tol Jakarta Cikampek guys. Ini masuk ke KM 113, masih tol Cipali. Mudah-mudahan jalanannya tetap bagus ya guys, karena kan dari kita berangkat tadi dari Jakarta masuk tol
gerbang tol apa namanya itu tadi di Jakarta Pulau Gebang. Jalan bagus guys, sampai sekarang kita belum menemu jalan yang apa ya, kurang bagus lah, itu yang jalan rusak. Ya kalaupun ada mungkin gelombang-gelombang kecil lah, mungkin kalau kecepatan kita hanya 80 ke bawah mungkin nggak terlalu kerasa lah. Mungkin dia kalau kecepatan di atas 100 ini gelombang ini lumayan sih, agak-agak mengguncang. Mengguncang. Oke, masih di tol Cipali di 2 jalur guys, 114 km nya sekarang. KM 129. Rest area ini KM 130 guys, rest areanya belok kiri, tapi kita nggak mampir ya guys, kita masih fresh, belum lapar juga, masih pagi soalnya. Kita lanjut terus di tol Cipali. Ini di samping kiri kelihatan ya guys, ada rest area banyak mobil parkir. Kahuripan nama apa namanya rest areanya. Jalannya sudah mulai ini nih guys, kerasa ya. Kan green gitu. Oh iya guys, ini lihat di bawah ini ada apa namanya garis-garis warna putih guys. Ini hanya ada di tol Cipali nih guys nih. Ini garis-garis ini untuk menunjukkan bahwa jalan itu bergelombang guys. Memang, dan bergelombangnya cenderung apa ya, ke tengah, menggunung ke tengah gitu guys. Nah ini ada rest area dengan tanda yang ada penginapannya guys. Ini di KM 166 berarti guys, ini 166 ada rest area, yang ada penginapannya rest area. Penginapan di rest area itu guys self service sih sebenarnya. Aku pernah itu di rest area Cipali sini ya, tapi yang arah Jakarta nginap di penginapan rest area itu memang bentuknya self service, artinya tidak ada pelayan guys. Jadi kita pada saat apa namanya mau check in itu kita scan atau di situ ada layar monitor guys, seperti kalau kita mungkin beli pulsa di Indomaret atau di Alfamart gitu guys. Jadi ada layar monitor yang memang di itu ada bentuknya touchscreen, yang menunya dipilih-pilih seperti itu. Nah apa namanya, nanti dari pembelian penginapan itu buat pembelian penginapan kan, dari sewa lah mungkin istilahnya apa ya kalau penginapan itu, intinya kita check in lah, bayar check in, nanti akan ada print out kertas barcode ya kalau nggak salah ya, iya barcode itu yang nanti akan jadi kuncinya guys, kunci pintu. Itu ada nomor apa namanya ruangannya sebagainya. Ya waktu itu aku sih kebetulan dibantu sih guys, enggak, karena waktu itu sekitar jam 2 malam aku di tol Cipali arah Jakarta, kemudian apa namanya tidak ada petugas karena sudah malam ya. Tapi pada saat sedang tadi apa namanya yang touchscreen tadi guys, yang layar itu, kebetulan ada petugas yang bantu ya. Bantu pun dalam artian bukan berarti apa namanya manual ya guys, tetap menggunakan layar itu untuk transaksinya, hanya lebih diarahkan lah, jadi lebih cepat, agak ya perlu import sih, walaupun sebenarnya nggak susah amat sih, karena memang di layar monitor itu tertulis apa yang mau kita lakukan. Kemudian juga di layar itu ada petunjuk cara melakukan transaksi seperti apa. Sebenarnya mudah sih guys. Kalaupun tidak ada petugas masih bisa. Masuknya pakai barcode itu, kemudian tidur. Waktu itu di penginapan kamarnya
waktu itu aku sendiri sebenarnya guys, cuma di kamar itu ada 2 tempat tidur yang ukurannya itu ukuran 1 tempat tidur guys, 1 tempat tidur. Jadi ada 2 di dalam 1 kamar itu, ada 1 kamar mandi, wastafel dan sebagainya. Ya, cukup lama, nyaman lah ya guys. Apalagi perjalanan itu sudah jam 2 kan, sudah ngantuk. Waktu sampai di kamar udah nggak mandi lagi ya, sudah langsung tiduran sebenarnya, bukan mau tidur kan, tapi langsung pulas. Karena memang mungkin karena sudah lelah guys. Jadi waktu itu untuk bangunnya aku waktu itu pasang alarm sih guys, jadi sempat bangun juga untuk sholat subuh juga. Dan pada jam berapa waktu ya, kalau nggak salah jam 7 atau jam 8, aku lupa, atau jam 6 jangan-jangan. Jadi ada waktu dia sekitar 4 jam guys, jadi satu kali nginep itu 4 jam, nggak seperti kita di hotel yang memang check-innya sampai jam 1 siang itu enggak, tapi cuma ada 4 jam. Yang nanti petugasnya itu kalau sudah 4 jam itu ketok pintu guys. Aku waktu itu sebenarnya sudah siap, sudah mandi, sudah sholat subuh, sudah mandi. Kemudian persis aku mau keluar check out, dari petugas hotelnya itu ketok pintu menyampaikan bahwa waktunya sudah habis sekitar 10 menit lagi kalau nggak salah itu. Tapi ya memang sudah siap, akhirnya aku keluar. Artinya ya sekedar berbagi sih guys, berbagi pengalaman aja. Artinya ketika kita mau tidur di penginapan rest area, sangat membantu guys, daripada dipaksakan kita harus tetap bawa mobil dalam keadaan lelah. Wah, sangat berbahaya kan. Lebih baik kita rest area. Harganya aduh lupa aku ya harganya berapa, 200.000, harganya 200.000 guys, sekitar 200.000-an. Untuk itu lumayan murah guys, dengan kapasitas kamarnya ya, artinya layaknya hotel lah, artinya cukup, kapasitasnya cukup memadai, apalagi kita dalam keadaan lelah kan. Oke, kita masuk tol Palekanci guys. Kondisi tol Palekanci seperti ini guys, bagaimana terlihat di layar ya guys ya. Masih mirip dengan tol Cipali tadi, artinya ada 2 jalur, kanan dan kiri, sama ada jalur darurat di bahu jalan. Di sisi kanan atau di antara arah Jakarta dan arah Jawa Tengah ini ada taman guys, artinya masih ada potensi dibuat 3 jalur ya guys, sama dengan Cipali tadi. Ini betul. Oke, kita masuk ke rest area guys ya, kita belum istirahat soalnya. Ini di rest area Palekanci, ini belok kiri guys kita. Wah, ini ada charging nih untuk mobil listrik di sini nih, rest area Palekanci. Oke guys, kita belok kiri. Ini di KM 207 ya guys. Ini ada macam guys. Masuk ini rest area tol Palekanci. Kita cari parkir guys ini. Nah, sini kita belok kanan untuk kendaraan kecil guys. Kita belok kanan sini. Kita lurus, kita dekat masjid aja guys. Nanti di masjid di depannya ada toilet guys. Ini kita belok kanan di sini. Nah, ini guys belok kanan. Nah, ini sebelah kanan ini untuk charging nih guys, charging mobil-mobil listrik. Nah, kita belok kiri. Nah, itu ada masjid guys. Di depannya masjid atau belakang masjid ya, itu berseberangan dengan toilet guys. Jadi kalau mau istirahat di sini enak nih, nyaman. Nah, itu yang banyak ibu-ibu itu guys. Nah, itu toilet. Kita parkirnya di sini aja deh. Ini kan sebelah kiri masjid guys. Kita
Oke, kita istirahat dulu. Kita keluar dari rest area. Di sini ada SPBO juga ya guys. Kelihatan banyak petugas tenaga kerja ya guys ya. Artinya mungkin memang dalam perbaikan nih menjelang libur Lebaran 2026. Mudah-mudahan Lebaran ini jalan arah mudik itu bagus semua ya guys ya. Dan sehingga kita diberikan keselamatan dan perjalanan. Amin. Oke, kita sudah masuk kembali ke tol. Palimanan ya? Palimanan bukan sini masih. Karena kalau Kanci kayaknya udah nyampe tadi ya. Palimanan. Oke. Kelihatan ya guys, tuh ada petugas yang memang sedang bersih-bersih seperti itu ya. Persiapan menuju liburan panjang. Tadi di rest area kita nggak beli bensin ya guys, karena bensinnya masih lumayan cukup nih, lebih dari cukup. Tadi berangkat dari Jakarta di Pulau Gebang, sebelum naik tol kita beli full. Sekarang sampai di Cirebon, tol Palimanan ini turun 2 strip guys, turun 2 strip. Artinya hemat atau boros ya guys? Strip ya, ini range sih, ada sebenarnya ada range, cuma kita pakai strip aja lah. Turun 2 strip. Aku pakainya ini Toyota Rush GR tahun 2024. Jadi boros atau enggak relatif mungkin guys ya. Rest area KM 228 guys, tol Astra ya, tol Astra. Ini yang istirahat sini, yang perjalanan ke arah di tol ini ya, di tol Astra ini mungkin rest area sini lumayan recommended nih. Pejagan guys, sudah nyampe Pelang Pejagan. Ini kita sudah tinggal turun gerbang tol Pejagan. 1 kilometer lagi ini masuk. Oke guys, nih kita sen kiri guys, kita turun. Alhamdulillah, ini sudah turun Pejagan, ini udah masuk Brebes ya guys. Ketanggungan, Kerupuk, Pejagan.
Ini sih kita sudah turun tol gerbang tol Pejagan dari tol Astra tadi kan. Kita belok kiri guys. Jadi tol Pejagan. Gerbang tol Pejagaan. Kita turun di sini guys. Setelah tadi kita panjang tol panjang guys, tadi naik tadi kita dari Jakarta turun tadi kita naik Jakarta guys, turun di Pejagan Brebes. Jadi tadi kita melewati tol itu naik dari Pulau Gebang Jakarta, tol Jor Jakarta Auto Ring Road atau lingkar luar, kemudian masuk ke tol MBZ, turun di tol Jakarta Cikampek, kemudian masuk nyambung dengan tol Cipali. Lampu hijau guys, kita masuk merah guys. Wah, sama-sama. Ini lampu merah Pejagan guys. Lampunya kebetulan merah nih, kita tunggu lampu jadi hijau guys. Ini gambarnya ini ya guys, apa namanya, karena kacanya ini kadang-kadang blur ya. Masih lampu merah, kita di lampu merah ya guys. Pejagaan ini kita guys. Kalau ke sana guys, dari apa namanya ya, kalau naik motor dari sana guys, jadinya ketemunya di sini guys. Jadinya antara mobil dan motor ketemu di sini. Dari arah kiri itu pemotor guys, nanti kalau pada saat lebaran lewat kiri di sini sudah bergabung guys. Di Pejagaan sini antara pemudik yang menggunakan roda 4 turun dari tol di Pejagaan sini, kemudian yang roda 2 dari sebelah kiri guys. Oke, sudah hijau, kita masuk. Banyak orang. Oke, ini kondisi Pejagaan guys, jalannya di sini untuk makan itu banyak empal gentong guys, biasanya empal gentong. Di sini turun, ini sebelah kiri guys ada Pertamina. Jadi, ini sentra untuk telur ini guys, telur asin Brebes. Di sini banyak macam ini guys, ada yang mulai telur yang bakar gitu guys, telur bebek yang memang asin itu. Sini banyak guys, di sini banyak. Nah, lihat di sebelah kiri lihat guys, sebelah kanan banyak telur-telur itu guys. Banyak kios-kios untuk jualan telur. Saya pun kalau bawa oleh-oleh dari sini guys, tuh lihat sebelah kanan kan banyak telur-telur gitu guys. Saya kalau ke kota itu beli oleh telur di sini guys. Harganya so-so lah, artinya kalau murah atau mahal mungkin relatif ya, tergantung. Tapi masih so-so lah, artinya ya enggak so-so lah, artinya gitu, masih terjangkau. Nah ini tadi
tadi kan kita belok kiri guys ya, ini belok kanan. Nah, ini ketemu jembatan. Nanti setelah jembatan ini ada belok kanan flyover guys. Nah, oke, kita lurus dulu ya. Kita lurus ikuti jalan ini. Nah ini guys, di depan kita ada belok kanan yang belok kanan ke arah Selawi Purwokerto kayak gitu lah. Termasuk yang ke Kebumen, Jogja, kita belok kanan. Nah yang tadi aku sampaikan tadi ada yang di pada saat lebaran muter. Nah itu yang tadi belok kiri guys, pertigaan. Itu ketemunya di sini guys nih. Nah kalau kita ini sekarang kita belok kanan guys. Kalau yang tadi diputar dari sana, dari arah depan datangnya. Wah, ini gimana guys? Ditutup guys jalannya guys. Ke kanan. Ditutup guys ini. Kenapa ya? Tadi harusnya kita belok kanan guys. Ini lurus nih. Aku belum pernah lewat ini guys nih. Kita ikuti saja guys. Oke guys, karena tadi jalan ditutup, ini kita belok kanan di sini guys. Ini lampu merah si tanggal namanya guys. Kita belok kanan. Ini lampunya hijau, kenapa berhenti ya? Kita belok kanan guys. Wah, lampunya merah lagi. Kita belok kanan. Kalau di papan petunjuknya ini ke arah Bumi Ayu ya guys, berarti arah Bumi Ayu alternatif. Kita lihat sini guys, ini pasar ini guys. Terus di jalan alternatif Ketanggungan, larangan sejauh 7 km. Oke guys, ini akhir dari alternatifnya. Jalan Ketanggungan, Margasat. Ya, ada alternatif guys. Ini ternyata lampu merah yang posisi di pinggir kali itu guys, masjid. Berarti kita sudah melewati jalur yang jalannya banyak Tambang. ya, petani pembuat tambang itu guys. Itu kita sudah lewati dengan lewat alternatif sini. Cuma kenapa ditutup ya? Nah itu nggak tahu lah, komen di bawah yang tahu kenapa ditutup guys. Ini lampu merah guys, lampu merah. Kita menuju ke jalur pinggir kali guys. Ini di depan udah jalur pinggir kali, karena tinggal belok kiri. Oh banyak yang lewat sini guys, makanya macet nih. Jadi lampu merahnya ini tidak difungsikan karena kan jalur dari sana kendaraan sedikit. Oke guys, kita ditahan dulu. Persis tuh guys, jadi di sebelah kanan kita itu jalurnya juga ditutup. Jadi memang diarahkan semua lewat sini guys. Makanya lampu merahnya jadi tidak berfungsi. Oke guys, kita sudah masuk jalur utama. Jalur pinggir kali ini guys, pinggir sungai ini.
Ini ujungnya sudah masuk ke Tegal ya guys, karena tadi yang kita di blok yang dialihkan arah jalannya itu masih Brebes. Jalur tadi kalau kita bisa belok situ masuk ke yang tambang itu guys, pengrajin atau petani tambang, kemudian masuk pinggir kali. Nah pinggir kali itu panjang guys, panjang sekali, sampai nanti ujung dari jalan yang di pinggir kali atau pinggir sungai itu sudah masuk ke Tegal guys. Nah ini kita sudah memasuki hampir di penghujung kali guys, atau penghujung sungai. Nah, nanti setelah tekan ya guys kalinya ya guys. Nah, setelah pinggir kali ini ada flyover. Nah ini guys nih flyovernya nih. Ini flyover yang belok gitu guys. Nah ini nggak ada nih guys, ada lah ini. Nah ini kayak guysnya, kalau karena flyover itu yang menghindari pertigaan juga ya. Oke, kita sudah masuk ke kita nih sama jalan Kabupaten Tegal. Nah, setelah tadi pinggir kali belok kanan, ini ada pom bensin guys. Aku nyebutnya ini pom bensin dengan Masjid Istana Boneka, karena masjidnya mirip Istana Boneka guys. Kita lurus. Oke, kita pertigaan Bumi Ayu guys. Kalau kiri melingkar, kalau lurus. Kita ambil lurus aja ya guys. Kita lewat kota Bumi Ayu ya. Kalau kiri lingkar Bumi Ayu. Ini kita ambil lurus ke kota Bumi Ayu guys. Sekalian kita cari makan siang apa gitu guys. Kalau ada, kalau enggak ya kita jalan terus. Ini posisinya lampu merah. Oke, kuning guys, let's go. Kita berangkat. Oh hijau, kita berangkat. Kita masuk ke jalur kota Bumi Ayu ya guys. Seperti inilah kira-kira guys penampakannya dari lampu merah menuju Bumi Ayu. Ini guys sudah mulai nyampe nih guys di Bumi Ayu kotanya guys. Kota Bumi Ayu. Oke. Kontur tanahnya naik turun ya guys, karena seperti perbukitan gitu.
kota Bumiayunya guys. Ini masuk pasar, pusat kota lah. Jalur ini kalau lebaran ditutup guys, karena kan macet soalnya di sini. Kalau banyak arus mudik lewat, jadi diwajibkan kalau libur lebaran itu lewat lingkar Bumiayu. Nah ini kotanya guys, nih ada masjid sebelah kanan. Masjid apa nama ini? Oh, pondok pesantren juga guys. Masjid Agung Baitur Rahim guys, Bumiayu masjidnya. Iya, ini lurus nih guys. Ini ada taman di tengahnya ya guys, jadi jalannya agak kecil jadinya. Kecepatan rata-rata itu di bawah 20 km per jam kalau lewat sini. Makanya kalau lebaran pasti macet guys, karena emang nggak bisa cepat. Makanya ada lingkar luar yang dibuat oleh pemerintah guys. Hal yang luar biasa itu. Oke, ini setelah kotanya ada kota Bumiayu, ada jembatan ya guys, ini jembatan besi. Ini kita masih di Bumiayu ya, Bumiayu. Oke, agak macet nih guys nih. Ini karena angkot-angkot ini guys banyak yang berhenti isi dan menurunkan penumpang. Jadi memang agak terhambat. Oke, kita masih lurus ya guys. Paham, orangnya nggak paham. Perbatasan Brebes guys. Kita sudah melewati perbatasan Brebes. Pertigaan nih guys nih. Ini ada pom bensin kan. Nah pom bensin ini belok kanan. Lurus juga bisa, pertigaan nanti belok kanan juga. Tapi kita lewat sini aja guys. Kita pom bensin belok kanan. Kita mau ke arah Wangon ini guys. Oke, kita lewat sini. Arah Wangon. Wangon masuknya apa namanya ini? Belum Cilacap. Nah, namanya apa yang getuk. Ini lampu merah guys, kita berhenti.
Oke, kita harus taat peraturan guys. Kalau lampu merah berhenti. Ini ada yang berhenti, ada lampu merah. Ini kalau yang bawa motor ditanya, Pak kenapa berhenti? Nungguin lampu hijau. Nah, lampunya hijau ditinggal. Oke guys, lanjut lagi. Tadi guys, ikuti jalan aja ini terus sampai ketemu pertigaan lagi, nanti bertemu dengan jalanannya guys. Mudah-mudahan lebaran 2006 sudah baik ya, sudah mulus mudah-mudahan. Nah ini guys, kalau sudah banyak pohon palm, ini ada pohon palm, ini sudah mau sampai pertigaan guys. Tadi jadi kita potong jalan, yang pom bensin tadi kita potong jalan. Nah di depan kata itu guys, kita ambil kanan menuju Wangon, Cilacap, Jogja. Nah, kalau dari kiri guys, yang ada dari kiri, yang tadi pertigaan jika kita lurus guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini tadi kita belok kiri guys. Ini jalur alternatif Wangon. Kalau lurus nanti bisa sih sebenarnya. Kalau lurus masuk ke pertigaan belok kiri guys. Kalau kita jalur alternatif, jadi langsung belok kiri nih. Tapi lebih ramai jalur alternatifnya guys dari jalur utama, karena lumayan memotong jalan. Ini guys, kalau nggak salah nih dari sini nih, kalau kita nggak ambil jalan ini pertigaan, ketemunya di sini guys, kalau nggak salah nih, sebelah kanan. Oke, nah kalau sudah masuk jalur sini, kita sudah berada di jalur selatan ini guys. Ini di jalur selatan, cuma jalur selatan utamanya ya. Bukan yang pantai selatan, karena pantai selatan nanti harus ke kiri lagi, ke kanan lagi maksudnya. Ini tapi ini sudah masuk jalur yang ke pantai selatan. Oke, kita masih di Cilaung guys. Di sini tempat banyak yang jual dawet hitam ya. Iya. Ya, dawet hitam guys. Kenapa? Nah ini lampu merah. Kalau kanan ini ke arah Cilacap guys, arah Cilacap, Pertamina, Holcim atau SBI sekarang ke sana.
Biasanya kalau untuk pelaku usaha ya, kontraktor, kalau ke Cilacap lewat sini guys. Ini yang tempatnya untuk Pertamina, seperti itulah, belok kanan sini. Karena saya pernah ke sana, ke Pertamina pada saat itu, pernah ke SBI atau yang Holcim dulu zaman juga pernah. Ini lampu merah guys ya, kita masih lurus. Di depan kita ini ada pertigaan cabang guys, berbentuk Y. Ini yang harus diperhatikan nih oleh calon pemudik nanti, karena dari cabang Y ini kalau kiri itu ke Purwokerto, kalau kanan itu ke Jogja guys, Jogja, Kebumen, Purworejo. Nah, jangan salah di sini nih, kita ambil jalur kanan guys. Nah, ini ada lampu hijau, lihat berbentuk Y guys. Nah, yang ke kiri Purwokerto, kita ke kanan arah Jogja. Nah, kita sudah masuk arah Jogja ini, Jogja dan arah Kebumen pastinya kan. Satu jalur guys. Pertigaan ini guys yang dimaksud tadi. Jadi kalau ke kiri itu ke arah Jogja, Kebumen. Kalau kanan itu ke Cilacap guys, kota Cilacap. Ini ke kanan kota Cilacap, tembusnya sama dengan yang tadi kita lewat guys, yang lampu merah belok kanan ke arah Cilacap tadi, sama dengan di sini. Ini kita belok kiri ya guys, pastikan belok kiri agar tidak salah guys. Kalau kita ke kanan balik lagi kita ke Cilacap, Jakarta lagi, kita belok kiri. Ini arah Jogja, Kebumen. Nah, Tugu ini kelihatan guys, selamat jalan. Dia Tugu yang lengkung ini. Nah, ini Tugu selamat jalan Kabupaten Cilacap guys. Nah, ini kalau sudah jalur sini guys, sudah betul-betul tinggal ikuti jalan lurus saja guys, pasti sampai ke Kebumen. Pasti sampai Kebumen. Kalau masih lurus tuh sampai Purworejo, terus masih sampai Jogja, seperti itu. Tinggal ikuti aja guys. Kita masuk ke Sumpyu guys. Kalau kiri itu lingkar Sumpyu, kita lurus aja guys. Kita lewat kota Sumpyunya. Ini lurus masuk kota Sumpyu guys. Kalau lingkar luar mungkin lebaran ya, lebaran. Ini kan nggak lebaran guys, baru persiapan lebaran. Jadi masih aman lah lewat kota, nggak macet ya. Emang lewat sini guys, itu potensial macetnya lumayan banyak titiknya. Ada pasar Sumpyu, ada rel kereta, ya banyak lah. Makanya dibuat lingkar luar oleh pemerintah kan, lingkar Sumpyu, supaya bisa lancar. Nah, termasuk kayak gini guys, angkot-angkot kan, nggak salah mereka kan, memang dibuat lingkar. Ini Sumpyunya guys. Ini jembatan Sumpyu guys.
Sumpyu itu masuk ke Banyumas ya guys ya. Masuknya Banyumas, Sumpyu. Nah ini rel keretanya guys. Ini kalau sedang ada kereta lumayan macet di sini, panjang kan berhentinya. Nah, ini rel kereta guys. Jadi melintas rel kereta juga kalau lewat ini. Kalau lewatnya lingkar Sumpyu enggak guys, lebih aman sebenarnya, cuma memang agak melingkar. Kalau ini kan lurus. Kalau sudah sampai Sumpyu guys, tinggal sejengkal lagi kita sampai di Kebumen. Dikit lagi tujuan kita sampai guys. Tinggal beberapa saat lagi kita masih di Sumpyu. Kita nikmati perjalanan guys. Tadi berangkat dari rumah jam 6:30 ya guys. 6:30. Sekarang ini jam berapa guys? Jam 3:30 guys. Jam 3:30 ya, sampai ke rumah katakan jam 4 lah guys misalnya. Lumayan guys, berangkat masih terang. Berangkat sudah terang, sudah sinar matahari guys. Sampai di Kebumen juga masih terang guys, masih sinar matahari. Enaknya kalau perjalanan siang gini guys, kita bisa lihat pemandangan, bisa menikmati perjalanan guys, menikmati suasana, menikmati perjalanan mudik gitu kan. Kalau kita berangkat malam itu pandangan lebih terbatas guys, kecenderungannya ngantuk, kemudian yang nggak lihat pemandangan pastinya, kurang menikmati perjalanan. Kita nikmati perjalanan mudik kan seperti ini guys. Oke guys, kita sudah sampai ke perbatasan Banyumas. Selanjutnya kita akan masuk ke Kebumen. Nah ini Tugu Gapura Banyumas Satria. Selamat jalan. Selanjutnya kita masuk ke Kebumen guys. Posisi cuaca sampai Kebumen ini sepertinya lumayan mendung nih guys, tapi alhamdulillah lah sepanjang perjalanan cerah. Oke, ini perbatasan guys, kalinya ya. Ini perbatasan Banyumas. Kalau ke belok kanan ini ke Gua Jati Jajar guys. Oke, kita sudah masuk nih guys nih ke Kebumen. Depan kita ada Gapura Kebumen guys. Nah ini guys, Bang Jateng. Cuaca cukup mendung nih guys nih. Sekarang jam 3:50 atau jam 4 sore kurang 10 menit guys. Posisi kita alhamdulillah kita sudah sampai guys ya. Ini sudah masuk Gombong ini guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kebumen guys. Oh iya, buat subscriber nih yang sudah subscribe, mungkin
channel ini tahunya channel lebih ke peralatan pemadam kebakaran ya. Alarm kebakaran, hidran, kemudian sprinkler kebakaran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan safety lah seperti itu, karena memang ini kontennya untuk fire fighting system. Sengaja kita selipkan ini guys, perjalanan persiapan mudik 2026 Lebaran seperti itu, karena ini bagian dari perjalanan kita ini guys. Artinya kita refreshing dari setelah kita bekerja kan, kita refreshing agar kita nanti setelah refreshing ini kita kembali semangat guys. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Kebumen, sudah sampai di Petanahan guys. Buat yang sudah menyimak sejak awal perjalanan, terima kasih banyak. Buat kalian, terima kasih semua. Jangan lupa buat yang belum subscribe untuk subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi. Oke guys, kita mau mampir dulu ke toko baru. Kita mau beli oleh-oleh untuk keponakan. Oke guys, kita ke pasar dulu guys sebelum sampai ke rumah. Pasar Petanahan ini, Kebumen, untuk bawa oleh-oleh untuk orang tua dan keponakan-keponakan di rumah guys. Kita beli jajanan dulu buat senang-senang keponakan. Oke, sampai di sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.